Halo semua, sudah selesai nonton drakor The World of the Married kan? Gimana kesannya? Nah, selama ini kan, orang-orang tuh kalau ngomongin drama ini biasanya berkisar tentang kekesalan, ke suaminya, atau ke istri keduanya, alias selingkuhannya. Nah, sekarang saya mau ngomongin sesuatu yang beda nih dari drama ini. Saya mau ngulik isu-isu keuangan alias masalah cuan dari keluarga Ji Sun Woo, si tokoh utama. Untuk singkatnya, jadi ada tokoh wanita, Ji Sun Woo, dia adalah seorang dokter dan direktur muda sebuah rumah sakit. Ji Sun Woo ini adalah ibu satu anak dan dia adalah breadwinner alias pencari nafkah dalam keluarga. Ji Sun Woo menikah dengan Lee Tae-oh, seorang produser film, dan dia masih kesulitan mencari investor yang mau mendanai filmnya. Sehingga secara keuangan, Lee Tae-oh masih bergantung sepenuhnya pada istrinya. Suatu saat, Ji Sun Woo mengetahui Lee Tae-oh berselingkuh dengan wanita lain, dan dia ingin bercerai. Ji Sun Woo kemudian menemui personal banker di bank di mana mereka menempatkan dananya. Kalau di Indonesia, layanan personal banker hanya untuk yang punya rekening tabungan dengan jumlah sangat besar ya. Jadi nggak perlu lagi tuh ngambil nomor antrian untuk ketemu CS. Dan ternyata dari personal banker tersebut diketahui, suaminya menyembunyikan beberapa masalah keuangan. Apa aja masalah keuangannya? Pertama, rekening bersama milik mereka berdua digunakan oleh suaminya tanpa pengetahuan Ji Sun Woo dan saldonya mulai menipis. Kedua, suaminya mengambil pinjaman bank 3 tahun yang lalu tanpa pengetahuan Ji Sun Woo dan menunggak pembayaran bunga beberapa bulan. Yang ketiga, suaminya mengambil pinjaman dengan menggunakan polis asuransi atas nama anak mereka sebagai agunan. Dan yang terakhir, yang baru diketahui Ju Sun Woo setelah membongkar barang pribadi suaminya, ternyata tagihan kartu kreditnya sangat besar, yang pastinya kartu kredit ini dibuka oleh Ji Sun Woo untuk suaminya. Yuk kita bahas beberapa hal lebih detail ya. Ji Sun Woo dan Lee Tae-oh punya rekening bersama. Apa itu? Rekening bersama atau joint account adalah rekening yang dimiliki atas nama dua orang, misalnya suami istri atau orang tua dan anak. Ada 3 jenis rekening bersama. OR, di mana salah satu bisa menarik dana tanpa persetujuan suami atau istri. OQ, di mana dua pihak harus memberikan persetujuan untuk setiap penarikan dana. QQ, yaitu rekening untuk anak di bawah umur yang diwakili oleh ayah atau ibunya. Di sini terlihat bahwa Ji Sun Woo menggunakan jenis OR, makanya suaminya bisa menarik dana sesukanya tanpa dia ketahui. Rekening bersama ini cocok untuk pasangan yang punya tujuan keuangan sama, jadi bisa menabung bersama di satu rekening dan keduanya bisa mengontrol penggunaan dana. Tapi ada juga kekurangannya, syarat pencairan dana lebih ketat dan bila salah satu meninggal dunia atau bercerai, mungkin bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi gimana sebaiknya penggunaan rekening bersama seperti ini? Pertama, gunakan hanya untuk tujuan finansial jangka panjang dan kita harus tegas untuk tidak menggunakannya untuk tujuan lain. Tujuan jangka panjang seperti apa sih misalnya? Ya bisa untuk menabung uang DP rumah atau pendidikan S1 anak kalau sudah besar nanti, atau bisa juga untuk traveling. Jenis rekening bersama sebaiknya yang OQ supaya nggak bisa dicairkan dengan mudah oleh satu pihak aja. Nah, kalau untuk masalah pinjaman bank gimana ya? Untungnya di Indonesia untuk penandatanganan perjanjian pinjaman bank harus dihadiri dua-duanya, suami dan istri. Kecuali kalau ada perjanjian pisah harta. Jadi kalau ada perjanjian pisah harta, salah satu aja bisa mengajukan pinjaman bank tanpa persetujuan pasangannya. Jadi apa nih hikmah dari masalah keuangan Dr. Ji Sun Woo? Kita harus bagaimana kalau ada kejadian seperti itu? Menurut saya, pertama, kalau kita memutuskan untuk punya rekening bersama, gunakan hanya untuk tujuan keuangan jangka panjang dan pilih jenis OQ. Kedua, selama nggak ada perjanjian pisah harta, mengajukan pinjaman bank harus persetujuan suami dan istri. Jadi aman ya. Ketiga, dokumen polis asuransi sebaiknya disimpan oleh breadwinner di tempat khusus. Bisa di brankas atau di safe deposit box. Dan terakhir, kalau saya jadi Ji Sun Woo, saya minta bank untuk kirim notifikasi pemakaian kartu kredit suami ke nomor HP atau email saya, supaya bisa kepantau terus ya kan. Oke, semoga pembahasan rekor ini bermanfaat ya, biar nggak ngomong tentang pelakornya melulu. Kita ambil insight dan hikmah apa sih yang bisa diambil dari drama ini. Oke, nantikan obrolan finansial dari saya berikutnya ya.